Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Ustadz, tahu nggak tangan Anda begini kenapa ya? Pegel. Bukan. Hari ini tanggal 16 Agustus. Allah, 16 Masya Agustus. Allah. Berarti besok itu 17 Agustus. negeri kita ini ya 17 secara hitungan tanggal. Iya, betul. Negeri kita ini merayakan momentum HUT RI yang ke-78. Allahu Masya Akbar. Allah. Masya Jayalah negeriku, jayalah bangsaku, Ustaz. Ya Nah, Allah. Ustaz, alhamdulillah nih bertambahnya lagi usia negara kita, mungkin ada beberapa tetap kita ngaji ngaso. HUT yang keberapa? 78. Masya Allah. Tahu aja ketua RT. Bisa aja Ustaz. Tapi aneh sahabat-sahabat ngaso lo. Iya. Sahabat-sahabat ngaso, alhamdulillah gimana nih persiapan buat besok HUT Merdeka RI? Bahkan ada yang upacara, ada yang melakukan kumpul-kumpul, bahkan ada yang menggelar acara-acara lomba atau sebagainya. Masya Allah, pasti seru-seru tuh. Tapi nggak ada salahnya juga antum lihat dulu tayangan ini dan ambil ilmunya, mudah-mudahan menambah wawasan buat antum juga nih. Ustaz, langsung aja deh kita sesuai tema kita nih. Ustaz, sebenarnya kalau kita bicaranya perayaan 17 Agustus itu kan identiknya adalah upacara, Ustaz. Nah, ada beberapa fenomenal kemarin-kemarin ini, ada beberapa ulama dalam kajian-kajiannya nggak boleh hormat sama bendera, nggak boleh mengkultuskan bendera, apalagi ya kalau kita hormat bendera kan bendera di atas, tangan ke sini, kepala nonggak kan gitu Ustaz. Nah, sebenarnya dalam Islam tuh hormat sama bendera secara makna ini bukan kita menuhankan bendera. Itu gimana sih Ustaz? Iya, Habibana Munzir pernah membahas itu ya. Kenapa kita sampai menghormati bendera merah putih? Ya. Artinya beliau tuh termasuk yang sepakat lah mengiyakan, memperbolehkan hormat. Nggak ada unsur merusak tauhid, kemusyrikan, mengkultuskan, berlebihan dan sebagainya. Nggak ada yang menjadikan bendera merah putih ini sebagai Tuhannya, nggak ada. Ya kita hormat bendera merah putih karena bendera itu bisa berkibar dengan perjuangan para syuhada. Oh, itu para pastinya. mujahidin, ya. Ada pejuang-pejuang kita. Iya, bahasa syariahnya kan mujahidin, syuhada, itu layak kita sebut mujahidin. Bahasa nasional pahlawan. Ini mereka mengorbankan jiwa, raganya, hartanya untuk mengusir penjajah. Mengusir penjajah. Tujuannya apa? Ketika diusir penjajah bisa mendapatkan kebebasan, termasuk bebas dalam kita menjalankan agama, sholat lebih nyaman dan sebagainya, nggak ada pelarangan dan sebagainya, menyebarkan agama Islam. Jadi kita hormat kayak begitu, mengenang, menghormati. Ekspresinya macam-macam, boleh nanti angkat kayak begini, hormat kayak gitu. Nah, bukan lagi hormatin bendera merah putih begitu doang, enggak. Anda lagi membayangkan ini bisa berkibar, bisa naik nih kayak begini nih, gara-gara perjuangan para mujahidin. Oh iya, nggak tiba-tiba ya, nggak tiba-tiba. Kita lagi mengenang arwahnya mereka nih. Nah, kalau perlu dalam hal ini mendoakan, turut mendoakan, saat itu mendoakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, penerusnya bisa melanjutkan perjuangan, gitu. Ya berarti esensinya bukan kita mendewakan benderanya, Nggak gitu ada kan? mendewakan Berarti bendera. lebih ke menghormati jasa-jasa pahlawannya, bahkan Aywa. mujahid, masya Nah, Allah. Ustaz, nah, Anda mau tanya lagi nih, Ustaz. Gimana sih, Ustaz, kalau pengertiannya hubbul waton minal iman? Itu kan kadang-kadang sering terucap secara semangat, tapi secara pengertian dasarnya bahkan kita juga mungkin masih salah penempatan. Gimana sih? Nah, hubbul watan minal iman, kadang ada yang menyebutnya itu hadis Rasulullah SAW, tapi yang Al-Fakir ketahui itu bukan dari hadis Rasulullah SAW ya. Iya. Nah, Al-Fakir ketahui Allahu a'lam. Tapi secara makna benar. Secara makna benar. Kalau ente ungkapin bilang hubbul watan minal iman tanpa embel-embel sebelumnya nyebut qala Rasulullah atau oke-oke aja. Secara makna nggak ada yang harus dipermasalahkan. Mencintai tanah air sebagian dari keimanan seseorang. Ada yang menafsirkan tanah air di sini adalah surga. Karena Adam dan Hawa baru lama itu turun kan di surga. Gitu. Jadi tanah air kita sebenarnya ini surga. Berarti merindukan surga, mencintai surga bagian dari keimanan. Karena orang yang merindukan surga, cinta dengan surga pasti berusaha mengamalkan amalan
amalannya para penghuni surga. Iya, betul. Ya, udah, jadi itu ekspresi keimanan kayak begitu. Sah-sah aja kayak begitu. Ya, meskipun dalam praktiknya Rasulullah SAW juga mengajarkan kita cinta dengan tanah air. Kalau nggak salah di episode kapan kita pernah membahas, disampaikan juga di sini, ketika Rasulullah keluar dari kota Mekah, diusir hijrah, wahai Mekah, engkau kota yang paling aku cinta, kota yang dicintai oleh Allah. Kalau aku nggak diusir, aku bakalan tetap ada di Mekah. Artinya Rasulullah cinta dengan tanah Mekah. Beliau dibesarkan, lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, mijak tanahnya Mekah, ambil airnya Mekah. Mencintai tanah air, berarti Rasulullah ngajarin kita cinta tanah air. Nah, kita dilahirkan di Indonesia, di tanah Indonesia, hidup dari air Indonesia, harus cinta tanah air Indonesia juga. Ya, di sisi lain, sempurnanya keimanan kita harus mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah. Bila Rasulullah cinta dengan kota Mekah, maka mau nggak mau kita juga cinta dengan kota Mekah. Kenapa lu cinta sama kota Mekah? Karena dicintai sama Rasulullah. Gitu. Kenapa lu cinta sama tanah air? Karena ngikutin Rasulullah. Kenapa lu cinta sama Indonesia? Karena Rasulullah mencintai tanah airnya. Kita juga mencintai tanah air Indonesia. Begitu. Masya Allah. Dan tadi yang Ustadz bilang, artinya apa yang selama ini kita tahu ikutin Rasulullah, ya berarti memang harus mencintai tanah air kita, mencintai juga kota Mekah. Jadi nggak ada kontradiksi ya, oh cinta Arab nih berarti nggak cinta tanah air, cinta air berarti nggak cinta tanah air. Gitu ya. Nggak bisa dalam satu waktu kita menjalankan itu semua bisa. Cinta Arab karena Rasulullah, cinta tanah air Indonesia juga karena Rasulullah SAW. Masya Allah, alhamdulillah. Oh, guru kita semangat nih sesuai dengan tema kita nih, menyambut Hari Kemerdekaan. Jangan kemana-mana sahabat Ngaso, kita masih ada segmen satu lagi. Kalau ada yang paketannya habis atau numpang deh sama wifi tetangga deh, karena tema kita hari ini tentang menyambut kemerdekaan. Kemerdekaan tapi numpang, itu belum merdeka berarti. Berarti antum hotspot atau kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, merdeka dulu deh. Masih semangat tanggal 16. Karena besok... 16 belum merdeka dong? Iya, 16 belum merdeka. Tapi 17. Iya, Masya Allah. Karena masih semangat, Ustaz. Ayo, bismillah. Ustaz, ngomong-ngomong tentang kemerdekaan nih. Sebenarnya ada nggak sih, Ustaz, ulama-ulama, bahkan orang-orang soleh kita tuh yang jadi pahlawan, Ustaz? Menurut aneh nih, ente pertanyaannya... bukan ada, tapi deretan. Masya Allah. Deretan dibalik. Bersyukur, Masya Allah. Iya, deretan pejuang kemerdekaan ini ulama. Masya Allah. Banyak banget ulama. Cuman emang karena kitanya aja kali yang kurang ngaji sejarah ya. Ya, betul. Karena jadi kita lupa sama sejarah. Ulama-ulama kita macam ada Kiai Hashim Asy'ari, ada Kiai Wahid Hashim putranya. Kemudian di Bekasi ada Kiai Nur Ali. Masya Allah. Kemudian siapa lagi? Kalangan Habib, ada Habib Ali Habsyi Kuitang. Itu juga orang yang berjasa juga. Kemudian juga ada Hak Mutahhar ya. Husain Mutahhar. Itu apa tuh dia tuh?
yang bikin lagu Pancasila itu ya kalau nggak salah. Lupa lagu Pancasila pahlawan, ya. Atau 17 Agustus atau mana lupa lah. Iya. Itu bukti kita kurang ngaji sejarah kan. Ngaji sejarah, tapi paling nggak kita ingat ya itu ada. Terus Kesultanan Al-Qadri punya hubungan erat juga. Zaman-zaman kesultanan. Jadi deretan ulama itu banyak punya andil besar sampai kita mendapatkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat lagi 17 Agustus 45 itu bulan apa ya? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Tanggal berapa Ramadan? Wah, ini kurang paham kalau Ramadan. Itu tanggal 9. Tanggal 9 Ramadan. Anda barusan googling. Oh, Allah. Ustadz kejebak. Iya. Tanggal 9 Ramadan. 9 Ramadan, harinya hari apa? Kalau nggak salah hari Jumat. Iya, hari Jumat. Jam berapa proklamasi kemerdekaan? Pagi, tahunya. Pagi. Artinya kan ini bukan aneh rasa by design, ini luar biasa. Oh, skenario Allah. Iya. Itu harinya hari Jumat. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Setelah 9 hari puasa. Setelah 9 hari qiyamul lail, sholat tarawih. Ya, habis itu proklamasiin kemerdekaan pagi-pagi. Coba kalau dikasih ke anak muda zaman sekarang. Wah, masa proklamasi kemerdekaan jangan pagi-pagi deh, habis buka puasa aja. Habis buka puasa aja dah. Lemes. Pagi-pagi mah. Tapi ini mental pejuang semuanya. Perang Badar pun dikerjakan lagi puasa. Ini proklamasi kemerdekaan lagi puasa juga. Kalau dikasih ke anak zaman sekarang, habis buka puasa aja saat enak makan kolak sambilan gitu. Artinya itu ada peran ulama besar. Ya. Ada pilih hari Jumat 9 Ramadan, kemudian keberkahan pagi-pagi, khairu yaumin tala'at fihi syams, yaumul Jum'ah, sebaik-baiknya matahari terbit, ada matahari terbit di hari Jumat. Dan Indonesia lahir di hari Jumat. Ini aneh rasanya itu ada peran besar ulama. Peran besar ulama yang nggak bisa dipisahkan dalam sejarah. Masya Allah. Berarti negeri kita dikelilingi banyak jasa-jasa ulama, Ustaz. Ustaz tadi Ustaz ngomong perang. Nah, aneh jadi teringat tentang seruan perang itu kan dulu kan mungkin dari zaman sahabat-sahabat atau zaman Nabi itu kalau kita mau perang itu takbir, Allahu Akbar. Nah, yang jadi pertanyaannya itu takbir atau kalimat takbir itu apakah itu komando untuk maju perang atau gimana Ustaz? Kalau dibilang takbir untuk komando perang dan sebagainya, Al-Fakir kurang mengetahui secara pasti. Di zaman Rasulullah SAW udah kepepet baca zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Dibilang ini orang udah rame mau merangin kita, mau gempur kita. Fakhshawhum, takut, tapi nggak ada takut, fazadahum imana. Yang ada malah sahabat bertambah keimanannya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia baca cukuplah bagi kami Allah yang memberikan pertolongan. Senikmat-nikmatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan itu. Kemudian kalau dalam konteks di Indonesia, pekikan takbir ini bersejarah diungkapkan oleh Bung Tomo. Oh iya, Surabaya. Ya, Surabaya di peristiwa 10 November itu ya. Peristiwa beliau mempekikan takbir sebelumnya dia ucap merdeka atau mati. Ya artinya merdeka atau mati, gua mati-matian demi bangsa negara mempertahankan kemerdekaan. Kemudian dipakikan takbir. Takbir di sini mungkin zikir, kekuatan zikir, bukan artinya komando ya kalau aneh perang. Jadi nanti identik dengan orang yang bertakbir, orang yang mau perang, enggak. Zikir, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa dia lagi menghadapi sesuatu hal yang besar, perang, tapi Allah lebih besar. Allah maha besar. Kau menghadapi musuh besar, berat tanggung jawab, jiwa raganya, tapi Allahu Akbar. Allah maha besar. Berarti lebih booster semangat ya Ustaz. Booster semangat. Masya Allah. Lu Allahu Akbar, Allah maha besar. Jiwa kita kecil, ini kita kecil. Musuh semuanya kecil. Bisa dikalahin. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Gitu. Dan itu jadi mungkin jadi energi berkali lipat lagi gitu ya. Dapat booster lagi gitu. Masya Allah. Berani, ayo gitu ya. Betul. Masya gitu. Allah. Dan jangan sampai nanti kita bertakbir tapi pakai hawa nafsu. Takbir Allahu Akbar tujuannya untuk memenuhi hawa nafsu yang dia terpenuhi dengan dia nuntut apa suatu hal untuk nafsu dirinya, nafsu kelompoknya, memaksakan dan sebagainya, pakai takbir, menyalahgunakan takbir lah.
Maksudnya takbir itu untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, yang lain kecil gitu. Makanya takbirnya orang-orang dulu tuh hebat ya. Oh iya. Takbirnya itu Imam Abdullah bin Al-Haddad, takbirnya Allahu Akbar, tembok kebelah. Tembok ya. Tembok kebelah saat beliau lagi takbirnya, lagi dahsyatnya, punya hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala sampai tembok kebelah. Allahu Akbar. Kita sekarang takbir udah berapa kayak takbir? Apa yang takbir sih mulut. Ini mah kemana-mana. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi artinya yang saya kutip tadi Ustadz bilang adalah negeri ini turut juga disejahterakan oleh beberapa ulama-ulama kita. Kemudian kita wajib bersyukur. Saat kita masih ada segmen 3 yaitu kesimpulan. Sahabat-sahabat ngaso, jangan kemana-mana, tetap di ngaso. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat ngaso yang udah nonton tadi di segmen 1, segmen 2 tentang tema kita hari ini, yang lagi di perjalanan, yang lagi di rumah, bahkan yang udah linknya YouTube-nya ini di-share ke grup WhatsApp, bisa menjadi satu ilmu yang manfaat juga untuk dengerin acara ngaso ini. Ustadz, sebelum kita masuk ke kesimpulan, Ana mau tanya nih Ustadz, apa sih yang kita bisa petik dari kemerdekaan? Kemerdekaan, Masya Allah. Gimana ya? Kemerdekaan. Memerdekakan diri kita dari perbudakan. Perbudakan apa sih? Kita saat ini masih dijajah sama hawa nafsu. Ya Allah, ya. Jadi ngaca Ustadz. Dan itu perang yang nggak ada habisnya. Perang yang nggak ada habisnya. Ente bangun subuh, perang lawan hawa nafsu. Ente paksain berangkat, wudhu, sholat 2 rakaat, berangkat ke masjid, ente merdeka dari hawa nafsunya. Paling nggak kayak gitu, dari hal-hal yang remeh aja. Apa pengen makan apa sebagainya, duit lagi banyak, tapi ente malah milih jalur puasa. Wah, ente lagi perang lawan hawa nafsu, ente taklukin hawa nafsu gitu. Dan itu perang yang nggak ada habisnya. Ini sebenarnya ada cerita lagi nih, izin cerita sedikit ya. Ada orang soleh ini di setiap tahun dia punya program. Program ini jihad setiap tahun, perang. Jihad fisabilillah tentunya, jihad. Setiap tahun berat mau perang, keluar dia. Setiap tahun dia mau giliran waktu mau jihad, perang berat, capek. Karena hawa nafsu nahan kan? Nahan. Sampai akhir bertahun-tahun kayak begitu. Sampai suatu ketika di 1 tahun ini dia mau perang kok gampang. Kok ringan, kok happy-happy aja nih mau jihad nih. Kenapa nih? Pasti nih hawa nafsu aneh lagi bermain nih. Lagi bermain nih. Aneh lagi dimainin sama hawa nafsu nih. Orang setiap tahun berat kok mau perang. Ini kok nih malah bahagia, happy aneh mau perang. Pasti hawa nafsu lagi mau bermain. Aneh harus cari tahu nih, ini ngapain, licik buat nih hawa nafsu. Sampai akhirnya dia berdoa, ya Rob, tunjukkan hawa nafsuku mau apa. Kok aneh tiba-tiba ringan mau jihad, happy. Akhirnya dia tidur, dalam tidurnya dimimpi dia lihat penampakan hawa nafsunya. Kata hawa nafsunya, aneh udah capek ikut sama ente. Setiap kali aneh ganggu ente, ente selalu kalahin aneh. Ente selalu bunuh keinginan aneh. Aneh kalah selalu dan sebagainya. Daripada aneh kalah berkali-kali, mendingan aneh kalah sekali, habis itu aneh nggak ngikutin ente lagi. Maksudnya apa? Yaudah lu jihad deh sekalian. Jihad lu terbunuh, terbunuh juga hawa nafsunya. Selesai. Jadi dia bilang, udah mendingan gue sekali aja usul. Dia pas bangun tidur, begitu hawa nafsu, licik mainnya. Kalau begitu aneh batalin perang. Aneh nggak jadi perang, mendingan aneh
bergulat setiap waktu sama hawa nafsu aneh. Oh. Jadi pasti bisa ngalahin terus berkali-kali. Lihat tuh hawa nafsu liciknya. Nah, maka makna kemerdekaan ya gitulah kita memerdekakan diri kita dari perbudakan hawa nafsu. Kita udah nggak dijajah lagi sama bangsa asing, tapi dijajah sama keinginan kita, keegoisan kita, keegoisan kelompok kita, keegoisan apa lagi nih? Pribadi. Partai kita. Mungkin apalah kepentingan-kepentingannya. Wah, ya, mereka dulu memperjuangkan bukan untuk diri, tapi memperjuangkan untuk rakyat, untuk semua. Iya. Kita malah apa? Kepentingan. Nah, begitu. Kira-kira begitulah Bang Bintang. Alhamdulillah sahabat-sahabat Kaso, itu dia tadi tentang sedikit apa namanya? Cara kita untuk memaknai kemerdekaan. Ustaz, kesimpulannya Guru. Nah, kita mengenang kemerdekaan Republik Indonesia jangan rusak dengan kemaksiatan ya. Mau merdeka tapi joget sama biduan, joget sama ngapain? Merdeka ente silahkan lomba ketangkasan, nginget perjuangan, boleh-boleh aja. Hal yang mubah. Alangkah baiknya lagi diiringi dengan doa. Ya, doa mengenang arwah solehin yang telah berjuang. Ya, bersyukur karena negeri ini juga ada nggak langsung begini gitu loh. Ada jasa-jasa pahlawan gitu. Nah, begitu aja deh maknai kemerdekaan. Masya Allah. Alhamdulillah banyak-banyak kita banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah yang tadi Ustadz bilang kita nggak tahu nih tiba-tiba Indonesia udah 78 tahun ini kita sekarang udah kayak gini. Tapi sebelum 78 tahun merdeka ada sejarah perang, ada sejarah dulu kita dijajah dan alhamdulillah detik ini sekarang kita udah merdeka. Masya Allah. Ustadz, tema kemerdekaan ini kayaknya kebawa sama semangat kemerdekaan. Masya Allah. Mudah-mudahan khususnya saya pribadi kita bisa merdeka diri kita dari hawa nafsu. Saya pamit undur diri, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.